Mungkin boleh ke Kak Afni, Guruji. Silakan. Karena ini lagi bahasa tuh kayaknya enak nih cewek-ceweknya dulu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Minta maaf bisa menjadi kebiasaan saja dan kehilangan makna. Tapi ego yang menghalangimu untuk mengungkapkan penyesalanmu dapat menjadi kebiasaan jiwa. Sungguh merugilah mereka yang tidak menyesal ketika penyesalan itu dibutuhkan. Si David ini punya hubungan khusus dengan Ma ini. Jadi bela terus dia nih. Dibela terus, Guruji. Ya? Dibela terus kan? Orang Simaulun dibela terus. Simalungun, sorry. Selalu. Jangan nangis, Kak. Biasanya udah ketawa-ketawa, tapi berarti ini pesannya sangat Menusuk. Dalam. Guruji. Dan lagi bener ini, lagi happening nih kayaknya. Lagi Soalnya happening. dari ekspresinya tuh kayak biasanya udah ketawa-ketawa aja, Guruji. Gimana Kak Afni? Iya, kadang-kadang kan kita gampang banget sorry ya, tapi hanya sebagai lip service doang. Maksudnya hanya sebagai ya besok nanti berbuat lagi, sorry lagi. Nah, itu berulang kali saya melakukan hal itu, tetapi ketika ketika 8 tahun yang lalu dan itu penyesalan yang semakin membuat saya semakin terpuruk di situ, dan akhirnya bertemulah seseorang yang menyadarkan saya saat itu, kenapa kamu harus begini bla 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 bla. Akhirnya saya menyadari, jadi tidak hanya sorry doang, lip service doang, yuk ada tindakan, ada actionnya dalam kehidupan ini. Terus dia ada pesan tersembunyi di situ, mau kapan lagi kamu, mumpung fisik ini masih kuat untuk merubah segala sesuatu. Apapun yang kamu lakukan ketika fisik ini sudah melemah, itu nggak akan bisa membantumu untuk bangkit. Tuh, David lapor ya kalau masih nonton drakor ya. Kalau masih nonton drakor, lapor kamu ya. Lapor. Betul gitu sih. Perhatikan nih, no more drakor ya. Iya deh Guruji. Udah yang lain lagi dong. Kayaknya udah to the point sekali, To the Guruji. point, ya, to the point. Yes. Kak Christine. Ini cewek-cewek dulu semuanya ya. Yes. Today is Girls' Day. Women's Day. Women's Day. Oke. 92. Apa gunanya memuja bayanganku jika kau tidak dapat menghormati ia yang mewakiliku? I cannot say anything, Guruji. I Suddenly. will also not say anything. Wow. Do you have? Dia sudah marah sama saya, so nggak mau lebih marah lagi. Who? Christine. Enggak. Wah, Guruji yang marah. Kebalikan. Gimana Kak Christine? Do you have anything to say? Sorry ya Guruji. Nah yang marah siapanya? Bayangannya atau siapanya? That's quite interesting, Guruji, because like sometimes we just see the physical thing. We tends to fail to understand even the shadow itself is, if we cannot appreciate the shadow, then how we can, appreciate the physical. Basically both ways. If we are entangled with the shadows only, Yes. then also we miss the reality. So the Upanishads say that you have to know the nature of things. Shadow is there because the object is there. Yes. Without the object, shadow cannot be there. But you have to understand shadow as shadow and the object as object. So both are there, both are real. Shadow is real as a shadow. And the object is real as object. So reality, jhoothi bhi tere, sache tere. Shadow bhi tu hai, reality bhi tu hai. But sometimes Guruji, mungkin lebih tepatnya berarti bahwa ketika kita mencoba untuk mengejar si fisik ini, Guruji,
sometimes kita nggak sadar malah part of it yang which is shadow-nya itu malah kita ya step on it Guruji. Karena kita kan terjebak dalam satu lapisan aja fisik. Yes, that's Shadow itu kan bagian dari fisik juga. Kalau kita bisa naik ke atas sedikit, baru kita bisa lihat, nah ini shadow dan objeknya ini sama sebetulnya. Padahal shadow-nya mungkin kelihatan lebih besar kan kalau membelakangi matahari itu apa dia? Kan shadow bisa lihat lebih besar kan. yes. It can change in shape, In the shape, yeah. but it is the It is same thing. The same thing. Tetap bayangan walaupun rupanya bisa berbeda-beda, tapi ya itu tadi kalau misalkan kita fail, kita gagal untuk memahami atau mengidentifikasi the importance, one of the importance which is one type. Lamborghini, Mercedes itu shadow besar kan. Innova kecil, Wuling kecil. Yes. But all of them are shadows. Dan kita memperhatikan shadow-nya, mobil gua besar. Okay, wow. Padahal semuanya shadows. That's important, I think. Would you like to say something? Anyone? No? Okay, boleh. Who wants to open now? You decide. Manishadi, Manisha D, yes. 238 ya. Akhir dari segala macam pengetahuan adalah kesempurnaan, dan itu tidak dapat dicapai dengan menjadi berpengetahuan semata. Untuk itu kau mesti melampaui pengetahuan dan memasuki alam mengetahui. Itulah rahim yang mengandung intelijensia dan menyempurnakannya. Berat sekali katanya. Gimana tuh Guruji? Pengetahuan, knowledge is something else. Knowledge kan pengetahuan kan. Tapi dia bilang bahwa kamu harus mengetahui, to know. Knowledge is different. But knowingness, to know is two different things. So it's not just about knowledge. Knowledge is there, you can have the knowledge. But do you really know it? Have you experienced it? Yeah. That's your number. That's your number, yeah. Our number. Wow. So I think it's kind of like relatable with the previous message. shadow, Guruji. yeah. Yes. Like if you know that shadow and the physic itself, the body itself is one, then you know, you are knowing it. It's But then just- you cannot give food to the shadow. yes, that's why. You still give food to the body. Yes. Yeah. So there is knowingness. We are giving food to the shadows. Why people get sick? The body is rejecting, don't eat, you're overeating. The body is rejecting, Oh, don't eat yes. this, don't eat that. But we keep feeding the shadow. Because I like it, it's just taste buds. The taste buds like it. It's not keeping us healthy at all. And this is one example. It can be related to any other experience dengan pengalaman apapun juga ya. Jadi kita selama ini cuma memberikan asupan kepada shadow kita. Entah itu makanan, entah itu drakor, ya, entah itu korder atau apa. Jadi kepada mata kita, terus kamu dapatnya apa di drakor? Mereka nangis, mereka apa. Coba bayangkan ya, sekarang kalau kau bayangkan dua shadow saja ya. Taruh fotonya David, taruh fotonya pemain di sinetron tuh yang lagi nangis tuh. Apa itu Bu, namanya? Nama kamu berikan nama itu kan? Apa itu? Boy apa sih? Boy apa? Boy apa yang bilang di Thailand tuh apa? Lady boy. Hah? Lady boy. Ya. Kan kurang lebih seperti itu. Iya, lady boy maksudnya Iya. kalau cowok-cowok Korea kan kayak gini-gini juga Ya, gitu. terus bisa nangis. Bisa ya. nangis. Kan kamu sekarang nggak bisa membuat David nangis. Jadi kamu lihat drakor tuh ada kepuasan sendiri. Wah, cowok itu bisa nangis. Berarti yang dilihat mukanya Pak David gitu Guruji. Nggak, dia melihat Bagaimana? Pak David. Jadi ketika cowok itu lagi nangis di sana, dia lihatnya David lagi nangis. Dia, nggak, kebanyakan orang kemarin ada yang bilang begitu sama saya. Terus I did some research.
most of the girls, they say, because the boys in the Korean drama, they can cry. So they need boys who can cry. I don't think so, Guruji. Maybe not you, I'm not talking about you. Don't take it too personally. Don't take it too personally. You know, si cewek ini mau menindas, you know. Emansipasi. Bukan emansipasi lagi, menindas. Menjajah. Penjajahan, ya. Kalau emansipasi kan berdiri bersama nih. Rama dan Sita bersama kan. Ini enggak kali di atas Dewi ke Shiva. Menindas semuanya. Jadi karena nggak bisa menindas, menghadapi seorang David nggak bisa menindas, dia senang lihat Korea. Iya nih. Gimana Pak David? Apakah betul? Dan kalau nonton begitu banyak, kamu nanti jadi koreo. Koreografi. Dalam bahasa sendiri koreo. Koreo siapa ada? Koreo. You become koreo if you watch too much of Korean drama. Oh. What is Koreo in English? Korea. Leprosy. No. No, मिर्गी. Mrigi, no. Epilepsy. न कोरी जेको हुआ है जेको Fatu कपड़ा na? उहो न आहे न What's मारी it? कोरी जेको हिकिड़ो कपिड़ा जेके ठाहींदा आहिनि Acha. उनखे कोरी चवंदा आहिनि. He is That- not saving that. your soul. In my opinion, Kori has got different meaning. He has got a mild meaning, you know. Kori is means making the clothes from the threads. In our language, it's called. So don't make shadows. Don't make shadows. Oke. Maybe saya punya pertanyaan Yeah, Guruji. Tadi yeah. kan sempat Guruji bilang bahwasannya ketika kita diam itu dan sebenarnya di dalam diri kita ada banyak suara-suara itu Guruji, dan seringkali kita mencoba untuk mendengar apa yang sesuai sama diri kita Guruji, dan apa yang nggak sesuai we tend to not, kita nggak mau dengar dan kita nggak mau menerima, bahkan even though it comes from the one yang हम बहुत मानते हैं उसको. So apakah itu juga bagian dari not knowing things atau knowledge atau udah knowing things? It's not knowing things, you see. We are so dumb. Kita begitu tololnya. Kita nggak tahu mana yang baik bagi diri kita. Oke. Jadi kita memilih yang gampang aja. Bukan yang baik loh ya, bukan yang tepat. Apa yang tepat bagi saya belum tentu tepat bagi kamu ya. Tapi irrespective of that, itu pun kita nggak mau. Kita maunya apa yang nikmat. Ini persoalannya. Did I reply you or did I lost something? Yes. Kita maunya nikmat. Itulah masalah utama yang kita hadapi itu. Ya, semua orang kan mencari kenikmatan kan. Sekarang kita lagi bahas, kadang kita bahas tentang isu-isu yang penting tentang negara, bangsa. People are not interested. Mereka as long as gajinya bagus, dapat 20-30 juta per bulan ya, bisa cicil mobil, bisa cicil rumah, they're happy. Dan terkadang mereka pun nggak peduli Guruji Nggak dengan peduli. sosok yang mau, walaupun kita tahu nih orangnya, Yeah, kita respect yeah, gitu yeah, kan dengan yeah. orang itu. Ketika orang tersebut bilang sesuatu yang against our will, langsung Betul. Ciao. ciao. Nanti kalau sudah orang itu udah mati, baru kita, oh ya, kita ini pemuja bangkai. Kalau orang yang udah mati, nanti fotonya kita gantung di rumah, dikasih dupa, dikasih apa. Orang yang mati, guru yang mati itu lebih gampang diikutin. Guru yang masih hidup, unpredictable. Hari ini dia bilang begini, besok bilang begitu. Sunyi. So what? Complicated, no? Not complicated, but it's so true Guruji. It is true, but it's complicated. So if you go to Facebook and you put my picture, my relation, my guru is complicated. It's complicated. Kan ada pilihan kan? Iya. Apa? In relation, apa?
in relation, single, ya. Single. Nah kalau kamu taruh foto saya, complicated. Benar kan? No. No? Not The complicated. relation is not complicated, But- but it's me who is complicated. He's supporting you all the way from US. You're a supporter from US now. Yes, I think still working out. Okay, let me just. Okay. Yeah. Ya, Guruji, kalau buat saya, Guruji, selama ini kan kita taunya itu sesuatu tuh betul dan salah gitu ya, Guruji. Tapi ketika mengenal Guruji banyak penjelaskan di dalam buku-buku, kita baru mengetahui bahwa oh ya, sesuatu itu bukan lagi betul atau salah, benar salah, tapi mana yang tepat yang harus kita Betul. lakukan dan mana yang Betul. tidak tepat, khususnya untuk diri kita. Bahkan kita sendiri pun nggak tahu mana yang tepat, dan kita membutuhkan Guruji di sini untuk meng-guide kita sebenarnya ya. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Ternyata banyak dari kita yang tidak tahu bahwa ketika Guruji memberikan guide kepada kita itu kan sesuai dengan personal ya, Guruji, dari masing-masing dari kita berbeda-beda apa yang Guruji sampaikan sesuai dengan situasi yang berbeda juga gitu. Tapi kita sering mengartikan bahwa oh, Guruji menyampaikan seperti ini itu udah bisa berlaku untuk semuanya gitu. Jadi kadang dari kita pun juga menduplikasi apa yang Guruji sampaikan kepada kita. Bahwa Guruji menyampaikan ini, Guruji menyampaikan itu, tanpa kita mencoba untuk memahami bahwa satu dengan yang lainnya tuh pesan Guruji bisa berbeda gitu, tergantung dari kesiapan kita juga, mungkin tergantung dari kondisi kita, Guruji. Jadi di sini ya lebih memahami bahwa sesuatu yang tepat dan tidak tepat itu, Guruji. Dan bukan cuma itu, adalah dari waktu ke waktu apa yang seorang guru berikan itu kepada kita, kepada saya sendiri misalnya, saya mendapatkan begitu banyak wejangan, hari ini dia bilang begitu, besok bilang yang lain. Karena kondisinya berbeda. Kalau kondisinya berbeda ya seperti anak kecil kan. Kadang-kadang orang tua memberikan es krim kepada dia. Tapi kalau dia lagi sakit, lagi apa, orang tua yang sama, anak yang sama tidak memberikan apa yang dia minta. Karena orang tua ini tahu bahwa dia nggak butuh es krim, nggak butuh es, dia butuh sesuatu yang lain, butuh air hangat ya. Dan itu tidak berarti kalau diberikan air hangat berarti untuk sepanjang usia. Nggak, air hangat kebetulan bagus untuk kesehatan, tapi ini memberikan contoh aja. Bahwa sepanjang usia harus mengikuti itu aja. There's no rule of the thumb. Things change according to our needs, ya, our situation. Kemudian kalau tadi menyambung ini Guruji tentang makna dari mengetahui, Guruji, dengan memahami. Apakah kalau seseorang tuh sudah sampai dalam memahami itu berarti dia melakukan? Nah, belum tentu. Belum tentu juga ya, Belum Guruji. tentu, ya. Iya. Dan di Bhagavad Gita itu Krishna jelas sekali. Dari 1000 orang yang mendengar saya, cuma satu yang bisa memahami. Dan dari satu itu juga hanya segelintir yang akan melakoni. Kita memang ya, berapa banyak orang yang mengikuti Yesus, yang mendengarkan dia di khotbah di atas bukit ya. Berapa ribu orang barangkali. Tapi yang begitu disuruh mengikuti, kita mulai bertanya-tanya, gimana apa. Okay. Terima kasih, Guruji.